Sobat Lion, balik lagi bersama Lion Story. Nah, Lion Enterprise kali ini menghadirkan seorang narasumber. Beliau ini salah satu fotografer yang memiliki genre dan karakter yang khas. Malam ini beliau bakalan nyampein materi dasar-dasar fotografi. Yuk kita simak bareng-bareng materi dari Kak Andri Wibowo. Baiklah, kita persilakan saja untuk bisa memaparkan materi ini malam ini pada Mas Andri Wibowo. Langsung aja. Hari ini saya mau sharing 11 teknik dasar fotografi. Jadi beberapa hari yang lalu, seminggu atau 2 minggu ya, Mas Rian minta saya buat isi kelas materi. Nah, Sobat Lion, di sini Kak Bowo lagi ngejelasin materi yang sudah disiapkan. Setelah ini bakalan ada sesi ngobrol santai plus Q&A bareng Kak Bowo dan bakalan dipandu oleh Kak TJ loh sebagai host kita. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Andri Wibowo. Jadi luar biasa sekali ya kalau kita lihat pemaparannya tadi, ada beberapa jenis foto yang udah di-share sama Mas Andri. Kemudian juga ada beberapa referensi Instagram untuk fotografer cewek. Jadi buat cewek-cewek di sini jangan berkecil hati terkait dengan dunia fotografi ya, Mas Andri ya. Karena juga banyak peluang sebenarnya terkait dari kaliannya aja nih. Nawaitunya seperti apa gitu kan? Jadi kalau misalnya bener-bener didalemin untuk fotografi, sometimes bakal jadi cuan ya. Tapi jangan berkecil hati juga untuk cowok-cowoknya, karena juga fotografi di dunia fotografi banyak cowok-cowok juga ya Mas. Banyak ya? lah, itu Robi cowok kan? Oh cowok ya. Kalau saya sih videografer ya, sama Mas Sony. Mas Sony, mana suaranya Mas Sony? Tadi kan juga ada beberapa hal yang disampaikan oleh Mas Andri ya terkait dengan fotografi. Mungkin juga bisa membuka wawasan kalian untuk bisa melihat peluang besar di dunia fotografi itu seperti apa. Nah, mungkin juga dari teman-teman, dari kalian ada hal yang ingin ditanyakan terkait dari pemaparan yang udah disampaikan tadi. Nah, mungkin ada yang belum terjawab terkait hal dunia fotografi, teknik-teknik dan segelintiran terkait dengan fotografi. Nah, mungkin tapi sedikit boleh dikasih saran nggak sih untuk teman-teman untuk memulai karir di dunia fotografi itu seperti apa sebelum mereka benar-benar terjun ke dunia fotografi, Mas Andri? Kalau buat mereka lulus dulu kali ya? Oh iya bener sih ya, lulus dulu. Iya nggak sih? Iya bener. Masih sekolah tuh, lulus dulu. Karena kan kalian tidak nanti kalau balik ke sekolah, kalian di sekolah ada studio. Oh kayak gini juga, ada kamera juga. Oh lab. Oh terus kayak kalau prakteknya gitu seminggu berapa kali? Oh ada jadwalnya. Oh oke. Oh iya. Maksudnya nikmatin aja prosesnya gitu. Karena kayaknya kalian tuh nanti tahun sekarang tuh fotonya kayak gini stylenya. Nanti tahun berikutnya tuh kayak karena kalian makin banyak apa yang kalian lihat kan referensinya. Nah itu tuh akan berubah gitu loh. Ya orang bilang sih akan lebih dewasa lah. Karena bukan hanya kalian secara umur yang dewasa, tapi secara pemikiran, secara karya juga pasti akan dewasa gitu. Jadi hari ini tuh kalian nanti sukanya apa, tahun depan belum tentu gitu. Makanya ya nikmatin aja. Nah terus kalau misalkan kayak mau mulai ya lulus dulu, kemudian kalian kayaknya masih jauh lah kalau misalkan nanti ada rezekinya kalian kuliah. Kalau misalkan nanti pengen kuliahnya nggak di Kalimantan, kuliahnya di Jakarta atau nggak di Jawa, itu malah lebih bagus lagi. Kalian akan banyak ketemu orang-orang kreatif di sana. Kalian akan lebih terbuka lagi. Kemudian ya nanti banyak aja tuh peluang-peluang yang sebenarnya kayak kalau ditanya mulai dari mana, itu tuh kayak natural aja sih. Naturalnya tuh dalam arti kalau kalian suka sesuatu tuh itu kayak dikasih jalannya gitu loh. Kalian mau kemana nih gitu. Nanti kayak semua
hal tuh ngebantu kalian untuk ke situ gitu. Oke, jadi lebih ke prosesnya ya, Ya, Mas Andri ya. lebih ke Jadi kayak segala sesuatunya kalau kata Mas Andri tadi itu kalau dinikmati Ya. prosesnya, dilakoni benar-benar, suatu saat juga bakal jadi gitu ya. Nah jadi Insya Allah. dinikmatin aja prosesnya. Kalau misalnya pun cita-citanya pengen bener-bener jadi fotografer atau videografer, sometimes bakal bisa Ya. ya. Yang penting dilakoni dengan benar-benar. Nah mungkin juga dari teman-teman ada pertanyaan untuk sedikit menghilangkan penasaran kalian terkait dengan pemaparan yang sudah di-share tadi. Ada yang ingin bertanya dari teman-teman? Kan kayak katanya Bang Ben tadi saya fans berat kan. Oke. Jadi salah satu alasan kayak masuk ke dunia fotografi itu apa kayak menjadi hobi kah gitu ya. Nah, saya itu waktu di Jogja itu 2002 saya masuk salah satu kampus swasta di Yogyakarta, Muhammadiyah Yogyakarta. Itu alasannya itu ada fotografi. Nah sebenarnya sih saya juga waktu kalau dipikir sekarang itu saya juga nggak tahu kenapa hari itu saya memutuskan untuk masuk ke Muhammadiyah, terus saya pengen join fotografi itu kan sekarang bukan mata kuliah ya. Fotografi itu kayak unit kegiatan mahasiswa, nanti kalian kalau join di universitas itu namanya ada UKM, ada fotografi, ada musik, ada teater, ada banyak lah. Bahasa Ada kerennya musik. sekarang tuh lebih ke ekstrakurikuler nggak sih? Itu ekstrakurikuler tuh lebih tepatnya kalau di SMA. Oh ya. Nah, kalau misalkan kegiatan di luar jam Hmm. kampus gitu, kalau di kampusku UKM namanya, unit kegiatan mahasiswa. Nah, entah kenapa saya suka tuh sama fotografi. Akhirnya saya masuk itulah, saya masuk situ daftar, saya langsung juga daftar fotografi. Nah, mungkin saya lebih suka visual kali ya. Lebih suka kayak ngelihat, kalau misalkan beli buku tuh kayak, ya saya sedikit-sedikit suka baca, tapi kalau misalkan dibilang kayak beli buku tulis sama beli buku yang harus baca sama yang lihat gambar, kayaknya saya lebih lihat yang gambar gitu. Lebih suka lihat visual. Nah jadi ya nggak ada alasan kayak saya tiba-tiba dimimpiin gitu. Langsung masuk fotografi enggak Nah, gitu ya. gitu nggak ada Jadi sih, nggak ada. benar-benar Nggak karena ada. ada kegiatan di luar kampus Ya. ikut dan ternyata emang sukanya di visual gitu Ya, kan. kayaknya sih saya juga waktu itu pernah datangin salah satu pameran foto gitu, pameran kayak datang lihat ini pameran apa nih gitu, ternyata pameran fotografi gitu. Nah itu ya saya pikir menarik aja sih, karena foto itu kan selain kayak kalau di sekarang kalau di tanah bumbu ini kan kita menikmati foto itu kan kayak di Instagram gitu ya, atau enggak di Pinterest. Kemudian yang komersialnya kita ngelihat foto itu orang wedding gitu ya kita foto. Nah kalau di Jawa atau di luar sana kita bisa nikmatin foto tuh di ruang pameran gitu. Misalkan kayak gini nih, kita datang itu kayak ada salah satu fotografer yang pameran gitu, foto-fotonya dipajang gitu, dicetak gede-gede dipajang gitu. Nah itu yang bisa kita nikmatin tuh, saya pikir sih keren banget. Nah terkait hal ini, tadi kan juga Mas Andri kan bilang perbanyak referensi untuk menggali potensi, baik itu di bidang fotografi atau di videografi. Sepenting apa referensi itu menurut Mas Andri? Penting banget, karena itu kayak apa ya? Kayak kamu tuh masukin sesuatu di otakmu itu loh, kayak otakmu tuh kayak harus ngerekam terus gitu. Jadi apa yang kamu lihat gitu, ya itu yang nanti kamu bikin gitu. Misalkan kayak kamu mau bikin foto makanan, kalau misalkan kayak kamu tanpa harus kamu belum pernah lihat nih foto makanan kayak gimana contohnya gitu ya. Nah kemudian tiba-tiba kamu foto, ya saya pikir sih menurut saya kayaknya akan bingung kamu, atau mungkin fotonya akan biasa aja. Nah kalau misalkan kamu lihat referensi, oh ternyata foto makanan jeruk tuh lightingnya enaknya dari belakang ya. Nanti tuh depannya tuh dikasih satu hal yang warna putih biar dia mantul, terus dia nge-fill in biar dia ada masuk di sini cahayanya gitu. Biar kita tahu gitu bahwa kalau foto ini tuh tekniknya tuh begini. Nah, kalau misalnya kita tanpa referensi, kayak kita tuh blank aja gitu. Kayak kamu ke suatu tempat,
Tapi kamu belum benar-benar nggak riset apa-apa nih. Tempat ini kayak gimana, jalannya ke sana seperti apa. Kamu tanpa map lah, kayak gitu. Kamu tanpa bayangan sama sekali. Itu kan kayak blank aja kan kamu kan. Nah kalau referensi kamu udah kayak, oh ternyata di sana tuh ada ini nih. Nanti kalau misalkan jalan lewat sini, ternyata ada ini nih. Kalian tuh udah riset dulu, referensinya sudah ada. Jadi ya, saya pikir itu guidance. Jadi kayak panduan buat kamu menuju ke satu tempat. Sama kasusnya dengan ketika kita moto klien, kita juga harus tahu dulu sama kliennya, harus ngobrol dulu, Betul. mau diarahin seperti apa, kemudian tahu karakternya seperti apa. Betul. Sama halnya dengan referensi tadi. Betul. Jadi kayak referensi itu ngecekokin kita ya, Mas Andrea, untuk bisa memvisualkan apa yang ingin kita visualkan nantinya. Nah, karena sejauh ini dari teman-teman itu banyak yang ya udah ke lapangan moto udah gitu. Apalagi mereka-mereka yang pemula-pemula itu kayak menyempelekan referensi itu gitu loh. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Oke. Fuji. Pengalaman ya? Pengalaman pertama jadi seorang fotografer. Pengalaman jadi orang fotografer. Wow, pengalaman jadi orang fotografer. Oh, paling berkesan ya? Kerja di fotografi? Udah double nih pertanyaannya. Spesial nih pakai lombok kayak. Pengalaman saya paling berkesan di fotografi itu adalah sebenarnya bukan fotonya, tapi lebih pada momennya. Jadi saya pernah saya pernah bantuin. Jadi waktu ini saya masih kerja di asisten di Jakarta. Jadi saya bawa lensanya bos saya itu. Kemudian dia lagi foto, kita lagi ngumpul-ngumpul gini ya. Sudah ada model, kita lagi abis foto fashion show, tapi kita lagi di backstage. Nah, terus itu lensanya saya jatuhin gitu, brak gitu. Dan semua mata itu ngeliatin saya semua gitu. Nah, terus saya tuh cuma diginiin sama bos saya tuh, ambil gitu. Wah, itu saya dari detik itu sampai pulang ke rumahnya dia tuh nggak tahu saya harus bersikap kayak gimana. Wah, itu kayak hari terburuk saya gitu. Saya harus ganti lensa itu, kemudian saya juga malu di kerumunan banyak orang. Nah, itu saya udah campur aduk deh gitu. Nah, tapi ya nggak tahu, maksudnya untungnya tuh bos saya tuh kayak ya masih baik aja gitu. Ya, tapi tetap saya ganti. Jadi saya juga sebenarnya punya lensa itu. Lensa Canon 1,4 harganya 3.500.000 tahun Waktu itu? 2010. Nah, Mahal jadi saya itu. ganti tuh, saya ganti. Jadi saya kasih dia, jadi saya ambil. Tapi kondisi pada saat itu lensanya emang rusak. Rusak, pecah. Gimana sih jatuh dia dari antara itu brak gitu. Jadi semua orang tuh matanya ke saya gitu loh. Bagusnya dipoto ya, Mas Gimana ya. tuh? Bagusnya dipoto tuh. Saya nggak tahu tuh di dalam otak orang-orang itu apa gitu. Itu berkesan banget buat saya tuh. Nah, kemudian apa lagi ya? Yang motor. Oh, hilang motor itu juga tuh. Jadi saya dikasih motor sama bos saya itu. Karena kan saya nggak punya motor kan di Jakarta. Nih pakai nih motor gitu. Saya ngekos. Kosan itu sebenarnya kosan dia juga dulu waktu baru datang dari Belanda. Dia ngekos di situ. Rekomendasinya dari dia juga. Ngekoslah saya di situ. Selang berapa bulan saya ngekos di situ. Bangun-bangun pagi motornya nggak ada loh, hilang. Maling. Astagfirullahaladzim, Allah. Maling. Tapi emang saya beruntungnya tuh adalah ya motor itu tidak saya pakai main gitu tiba-tiba hilang. Ya dia taunya saya pulang ke rumah, pulang ke kos terus kemudian hilang. Jadi ya saya beruntungnya sih nggak disuruh ganti sih. Wah, lebih 3 juta itu ya, Mas Itu Andre. lebih dari 3 juta, Lebih 3 men. juta Gila, itu. itu saya kayaknya nggak gajian berapa bulan. Jadi ada pengalaman-pengalaman begitu tuh Itu biasanya malah berkesan pengalamannya ya. nggak saya lagi kerja gitu. Pengalamannya itu di luar itu, tapi ya berkesannya sih, maksudnya bekerja. Bakal keingat gitu ya sepanjang masa. Iya, bekerjanya tuh saat bekerja di fotografi ya. Oke, ada lagi dari teman-teman?
Oke, Sony. Rahmat. Oh, Rahmat ya? Rahmat. Mungkin ada fotografer atau seseorang yang menjadi panutan. Wah banyak men. Wah, gimana nih? Banyak coy. Semuanya. Salah satunya deh. Kalau di Tanah Bumbu tuh Sony ini panutan saya nih. Yang lokal ya, lokal. Disclaimer ya, kita panutan beliau malah ya. Lokal ya. Lokal. Ya kan ya Sonia? Wow, kenapa memilih ke fotografi daripada videografi? Aduh, videografi ribet men. Iya betul. Tapi fotografi itu sama videografi itu ya, satu frame itu harus bicara semuanya gitu. Ya nggak? Tapi kalau videografi itu kamu kalau misalkan kayak ngelakuin sesuatu tuh kamu bisa ngikutin gitu loh A sampai B-nya gitu di rekam. Tapi kalau videografi itu dengan satu frame itu dia tuh sudah bisa menjelaskan keseluruhan gitu. Jadi satu foto sama videografi itu kan frame yang banyak dijadiin satu kan. Nah, jadi saya tuh ngerasa saya happy dan lebih simple itu di foto. Dibanding video tuh ribet banget. Banyak banget prosesnya. Kembali ke foto kita Son. Tapi emang seribet itu sih Mas. Ya Andri. kalau untuk yang profesional ya, saya lebih suka saya lebih suka foto. Cuman kalau kayak buat iseng-iseng ya bikin video ya nggak apa-apa. Sony gimana? Seribet itu menurut kamu videografi? Widih. Kada ribet. Apalagi kalau tanggal muda katanya ribet. Kayak ini harus selesai kan udah langsung. Ribetnya kalau bangun pagi aja ya Son ya. Tapi itu ya intinya ada sisi baik dan gelapnya foto dan video. Ada sama-sama penikmatnya. Jadi sebenarnya tergantung kalian moodnya di mana, feel-nya di mana. Kalau misalnya benar-benar sukanya ya di foto, ya didalemin di fotografinya. Karena foto juga tidak semudah itu, tidak asal jepret. Kalau kata Mas Andri tadi harus ada satu foto itu harus menceritakan semuanya. Jadi nggak ketika Anda moto yang ini langsung jadi dan orang bilang itu bagus, enggak. Tapi ada yang harus kalian sampaikan. Pun dengan video, kalau kata Mas Andri kan harus tonton dari awal sampai akhir. Ya itu nikmatnya. Kalau foto nikmatnya ya seperti itu, video ya seperti itu gitu. Karena saya juga nggak begitu suka ngedit. Jadi kenapa saya sampai hari ini juga masih suka main kamera film? Karena kamera film itu punya karakter masing-masing gitu. Kan ada Kodak, ada Fuji, ada beberapa lah brand-brand itu. Nah, mereka tuh punya karakter masing-masing gitu. Nah, jadi kalau misalkan pakai kamera film itu foto nih, terus kemudian di scan jadi digital gitu. Nah, saya cuman ngeditnya paling brightness kontras doang. Nggak yang tuning lagi, tuningnya tuh udah Tuningnya udah jadi gitu ya. tuningnya tuh udah asli jadi bawaan kamera dari film itu gitu. Nah, terus kalau misalkan saya foto digital pun juga saya nggak banyak ngedit juga gitu, kayak lebih kepada saya sukanya yang agak-agak kuning gitu. Foto saya kan kuning-kuning tuh. Hangat gitu ya. Ya Mas, gitu-gitu. Nah, jadi ya nggak yang ribet banget lah. Sama ya saya juga kadang nggak terlalu detail juga sama jerawat gitu. Jadi kadang ya kalau kalian perhatikan foto saya juga nggak yang rapih banget gitu. Nggak retouch banget gitu, Nggak. aman. Oke. Nah mungkin kalau dari mereka ini belum menyentuh kamera ini ya Mas ya, kamera jadul. Belum. Iya, Kayaknya mereka udah nih nggak tahu mereka. Iya, udah nggak tahu. Padahal Sony udah pernah, Mas Rian, Mas Andri itu udah wah jago. Ijun, udah mereka tuh udah suka. Kalian sesekali lah pakai kamera-kamera yang kayak gitu. Asik. Oh, sediakan. Sediakan jangan. Mahal itu, mahal filmnya soalnya. Filmnya ngirimnya ke Jakarta, cetak lagi, cucinya tuh mahal. Oke deh, terakhir mungkin Nanti- apa Mas Andri? Nanti Desember kalau jadi ada workshop fotografi
analog di Gimme Cafe. Wih. Kalau jadi ya, Pematerinya siapa, Mas? si siapa? Siapa ya? Siapa? Farid. Farid. Ya, Farid Farid. adalah fotografer Indonesia yang Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Fotografer Indonesia yang kuliah sampai S2 di Inggris. Nah, nanti dia mau ngisi kelas di sini. Disclaimer ya guys, teman kita. Ya, Boleh nggak ya kita bawa ke sini ya? boleh lah. Iya, nanti kita bawa ke sini deh. Boleh. Tapi harus paham bahasa Inggris. Nah, jadi saya pikir sih keep moving lah, keep moving. Keep moving brother sister. Nah, quote satu ini ya, keep moving. Ya, keep moving. Oke. Ada lagi Mas Andri yang mau disampaikan? Cukup men, cukup. Oke. Kalau kata Mas Andri, ya tetap jalan aja ya. Siapa tahu ada jalannya ya jadi sukses. Amin. Ya kan, amin. Oke, terima kasih untuk Mas Andri sudah mengisi materi di Leon Fotografi di hari ini. Semoga juga teman-teman mendapatkan ilmunya. Next, kalau misalnya mau tanya-tanya boleh ke Instagramnya Mas Andri. Di mana Mas Andri? Instagramnya? Di handphone At Andri Wibowo ya? Andri Wibowo Andri @Wibowo. Andri @Wibowo. Ya. Oke, boleh nanti di follow. Kalau ada yang ditanyakan atau minta tip di bawah ini ya guys. Biar editing kerja gitu kan. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan di hari ini. Semoga next kita juga menghadirkan narasumber yang lebih oke lagi. Ini udah oke banget ya. Yang lebih oke lagi. Semoga bisa ya Mas Andri ya. Terima kasih sekali lagi. Saya pamit, Mas Andri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.